Hai semua, selamat datang di channel Pacek Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Saham ini mendekati harga terendah seperti saat krisis. Peluangkah? Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Ada satu saham yang dulu menjadi market leader di industrinya. Namun saat video ini dibuat, harga saham perusahaan sudah turun sangat banyak dan hampir menyentuh titik terendahnya. Laba perusahaan juga turun sangat besar di tahun 2020 dengan liabilitas yang terus meningkat. Tapi secara valuasi, saham ini bisa dikatakan cukup rendah dan mungkin saja berpotensi di kemudian hari. Apakah kamu tertarik melihat kinerja saham ini lebih jauh lagi? Pembahasan akan dilakukan dari berbagai aspek dengan memperlihatkan kelebihan dan kekurangannya. Namun seperti biasa, materi yang disampaikan hanya dari sudut pandang pribadi dan bukan rekomendasi ya. Tidak ada jaminan pasti profit apabila Anda mengikuti isi video. Oke, langsung saja masuk ke pembahasan. Pertama, kepemilikan saham pemegang saham mayoritas. 65,04% saham perusahaan ini dimiliki oleh pemegang saham mayoritasnya, sedangkan jumlah yang berada di masyarakat adalah sebesar 34,96%. Kita bisa melihat untuk komposisi pemegang saham mayoritas, terlihat owner perusahaan masih punya saham yang cukup banyak, yaitu 65%. Angka 65% ini sebenarnya masih cukup baik, mengingat banyak perusahaan lain yang bahkan kepemilikan saham mayoritasnya di bawah 50%. Berikutnya kita lihat kepemilikan saham oleh top management. Ada 2 orang top management yang punya saham perusahaan, tapi nominalnya hanya sedikit. Meski ada 2 direktur yang punya saham perusahaan, tapi mereka hanya punya lembar saham yang tidak terlalu banyak. Jumlah terbesarnya hanya sekitar 450.000 lembar. Jika dikali dengan harga saham, berarti total terbesar yang dimiliki oleh seorang direktur adalah sekitar 400 juta saja. Kedua, kinerja neraca keuangan. Poin berikutnya akan kita lihat dari perusahaan ini adalah dari aspek neraca. Berikut ini rangkuman kinerja neraca perusahaan untuk tahun 2017 sampai 2020. Total aset perusahaan mengalami kenaikan 49,10% jika dibandingkan dengan tahun 2017 yang punya nominal 45,68 triliun. Jika kita membandingkan dengan 1 tahun sebelumnya yang punya nominal 62,11 triliun, aset perusahaan juga mengalami kenaikan sebanyak 9,66%. Bagaimana dengan liabilitasnya? Utang perusahaan mengalami kenaikan juga sebanyak 65,70% jika dibandingkan dengan tahun 2017 yang punya nominal 31,05 triliun. Jika kita membandingkan dengan 1 tahun sebelumnya yang punya nominal 42,9 triliun, utang perusahaan juga mengalami kenaikan sebanyak 19,93%. Kita bisa melihat bahwa total aset dan liabilitas perusahaan memang bertumbuh dalam 1 dan 4 tahun terakhir. Namun yang perlu diperhatikan adalah liabilitasnya tumbuh lebih besar dibandingkan asetnya, dan hal ini merupakan salah satu poin yang harus diwaspadai. Ketiga, kinerja laba rugi. Sampai dengan tahun 2020, perusahaan mampu mencetak pendapatan usaha sebanyak 16,54 triliun. Angka ini mengalami penurunan 36,82% jika dibandingkan dengan tahun 2017 yang punya nominal 26,18 triliun. Jika kita membandingkan dengan 1 tahun sebelumnya yang punya nominal 27,21 triliun, pendapatan usaha perusahaan juga mengalami penurunan sebanyak 39,21%. Bagaimana dengan labanya? Kita bisa melihat bahwa perusahaan mencatat laba bersih sebanyak 0,19 triliun di tahun 2020, yang mana angka ini mengalami penurunan sebanyak 84,17% jika dibandingkan tahun 2017 yang punya nominal 1,2 triliun. Sedangkan jika kita membandingkan dengan 1 tahun sebelumnya yang punya nominal 2,29 triliun, laba perusahaan juga mengalami penurunan sebanyak 91,70%. Kita bisa melihat bahwa pendapatan laba perusahaan turun signifikan dalam 1 dan 4 tahun terakhir. Dan tentu ini bukan hal yang menarik. Apalagi kita bisa melihat bahwa laba perusahaan turun hingga 91%. Namun harus dicek lebih lanjut lagi, kenapa pendapatan hanya turun 39%, tapi laba turun hingga 91%. Keempat, dividen yield. Dividen terakhir yang dibagi perusahaan adalah sebesar Rp50,95 pada tanggal 16 Juni 2020. Dengan menggunakan harga saham 910, dividen yield yang diberikan sekitar 5,60%. Kita bisa melihat dividen yield yang dibagi perusahaan memang menarik, yaitu di angka 5,6%.
Namun perlu dilihat lagi, ini adalah dividen yang dibagi pada tahun 2020. Artinya, di tahun 2021, perusahaan belum membagi dividen sampai video ini dibuat. Sehingga, dengan kata lain, kita belum bisa mengatakan bahwa perusahaan ini rutin bagi dividen dalam beberapa tahun terakhir. Kelima, harga saham. Harga saham perusahaan di awal tahun 2017 adalah 2.380. Jika kita membandingkan dengan harga saham 910 saat video ini dibuat, berarti harga saham ini sudah mengalami penurunan sebanyak 61,76%. Dari sisi harga, saham ini juga sudah turun di atas 60% dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini sejalan dengan kinerja perusahaan yang mengalami penurunan sangat besar, khususnya di tahun 2020 yang sudah kita bahas tadi. Keenam, punya peluang multi-bagger. Dengan menggunakan harga saham 910, PR saham ini ada di angka 26,11 kali dengan PBV 0,59 kali. Saat video ini dibuat, book value perusahaan ada di angka 1.534. Artinya, saham ini dijual dengan harga yang berada di bawah book value-nya. Apabila harga saham naik 1 kali lipat dari 910 menjadi 1.820, berarti valuasi PBV saham ini akan berada di sekitaran angka 1,19 kali. Dengan penurunan harga hingga di atas 60%, membuat valuasi saham ini menjadi lebih murah. PBV saham ini hanya 0,59% saja, artinya sekalipun harga naik 1 kali lipat, PBV-nya hanya menjadi 1,19 kali. Angka ini mungkin terlihat cukup rendah, tapi harus diingat lagi bahwa kinerja perusahaan ini juga sudah turun cukup besar. Adapun informasi umum dari perusahaan yang dibahas pada video ini adalah sebagai berikut. Kode sahamnya adalah WIKA dengan nama perusahaan PT Wijaya Karya. Saham ini bergerak di sektor infrastruktur dan listing di bursa pada tanggal 29 Oktober 2007. Apakah Anda tertarik untuk menganalisa lebih lanjut saham ini? Ingat, informasi yang disampaikan pada video ini bukanlah rekomendasi atau ajakan membeli saham ini ya. Mimin hanya membagikan analisa sederhana dari satu saham, namun keputusan jual beli tetap berada di tangan Anda sendiri. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan baca saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, ada satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohannya. Thank you.